Shalom. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu dosen dan teman-teman semua berikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebelum dari itu, perkenalkan, nama saya Priska Estitaneo selaku moderator dan teman-teman anggota kelompok kami, Maria Theodosia Makbalin, Oktaviana KP Hormat, Frinti Kese, Kesia Gracela Ukat, Hermalinda Bano, dan Maria Francisca Sera. Baik, topik yang akan kami bahas di sini yaitu bab 3, struktur APBD. Bagian A, struktur atau format APBD. Salah satu bagian penting dari reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah adalah reformasi di bidang penganggaran yang berimplikasi pada struktur APBD. Berdasarkan pasal 20 PP nomor 58 tahun 2005, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari yang pertama pendapatan daerah, yang kedua belanja daerah, dan yang ketiga pembiayaan daerah. Yang berikut A.1 struktur pendapatan. Struktur pendapatan daerah terdiri dari 3 bagian, yakni yang pertama pendapatan asli daerah, yang kedua pendapatan dana perimbangan, dan yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang berikut A.2 struktur belanja daerah. Yang pertama A, belanja tidak langsung. Yang pertama belanja pegawai, yang kedua belanja bunga, yang ketiga belanja subsidi, yang keempat belanja hibah, yang kelima belanja bantuan sosial, yang keenam belanja bagi hasil, yang ketujuh belanja bantuan keuangan, yang kedelapan belanja tidak terduga. B, belanja langsung. Yang pertama belanja pegawai, yang kedua belanja barang dan jasa, yang ketiga belanja modal. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu struktur pembiayaan daerah. A. Penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dibagi atas 6, yaitu 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahunan, anggaran sebelumnya. 2. Pencairan dana dan cadangan. 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Penerimaan pinjaman daerah. 5. Penerimaan kembali pemberian penjualan. 6. Penerimaan piutang daerah. Yang berikut B. Pengeluaran pembiayaan. Ada 4. Yang pertama, pembentukan dana cadangan. Yang kedua, penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Yang ketiga, pembayaran pokok utang. Yang keempat, pemberian pinjaman daerah. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang anggaran PPKD. APBN akan dilaksanakan oleh PPKD dan Kepala OPD sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Kewenangan PPKD dan OPD dilaksanakan APBN tertuang dalam dokumen anggaran atau DPA masing-masing. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan di bagian C, yaitu struktur anggota OPD. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam hal penyelenggaraan dan pelaksanaannya antara PPKD dan Kepala OPD, maka tidak ada terjadi tumpang tindih atau overlap penyelenggaraan antara PPKD dan OPD. Sekian dan terima kasih.